Jumpa lagi di Caldera Talk, dipastikan hangat, mendidik, mengungkap fakta. Hari ini kami kedatangan tamu, Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Bapak Endra Arbi. Apa kabar Pak Endra? Baik. Pak Endra, kami sengaja mengundang Bapak kemari untuk bincang-bincang singkat lah ya tentang dampak COVID, tapi yang sekarang lagi ngetren istilahnya itu new normal atau neonormal atau normal yang baru. Ini kan hasil dari perkembangan COVID-19 itu sendiri, bahwa COVID dinyatakan kan tidak akan pernah hilang, tapi kita manusia diminta untuk berdampingan, untuk berdamai gitu. Sehingga ada era new normal katanya. Nah, kalau Bapak melihat ini dalam kacamata Bapak sebagai orang Kadin ya, seperti apa new normal ini? Jadi kalau saya melihat new normal ini, banyak yang nyebutnya next normal lah, atau cara berkehidupan baru. Cara berkehidupan baru. Itu bisa kita lihat bersosial itu berbeda nantinya. Mungkin orang nanti nggak ada salaman lagi, mungkin nggak salaman ya, dengan membungkukkan badan cukup mungkin ya nanti ke depannya. Dan yang pengen saya soroti ini adalah dalam bidang ekonomi, bisnis, ataupun dalam dunia digital. Baik Pak Endra, kalau untuk Medan sendiri, Pak Endra akan melihatnya seperti apa? New normal di Medan itu akan bagaimana nanti? Kalau orang Medan ini sifatnya dari dulu suka gaul gitu. Suka gaul dalam hal ini, ya suka nongkrong gitu. Secara ekonomi nanti akan seperti apa tadi? Ya kita lihat sebelumnya ini kan e-commerce ataupun online shopping itu udah hidup. Nah, saya rasa tambah ini lagi, asal pendapatan orang tetap nggak berubah, akan lebih meningkat lagi daripada sebelum-sebelumnya. Oke, itu menarik tuh. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa pendapatan tidak berubah? Makanya asal keadaan sudah normal kembali gitu, dengan yang baru, normal kembali yang baru, ya pendapatan orang sudah seperti sedia kala lagi, ataupun nggak sepenuhnya, tapi udah ada lagi pendapatan orang. Kalau sekarang ini pendapatan orang betul-betul dihemat sekali, betul-betul untuk kebutuhan primer. Karena disuruh di rumah itu ya? Iya, hanya untuk kebutuhan primer. Karena memang gini, mungkin Pak Endra juga mengamati ya, tapi saya mengamati misalnya, kita kan disuruh di rumah aja nih, tapi kemudian iklan-iklan untuk supaya kita menjadi orang yang konsumtif juga tinggi. Itu bagaimana Bapak melihat itu? Misalnya di TV lah misalnya, itu kita disuruh belanja online terus, kita dapat uang dari mana? Itu tadi, makanya bilang tadi, pendapatan orang itu sekarang itu hanya untuk kebutuhan primer. Mau dia beriklan 1000 kali pun, tapi kalau bukan kebutuhan primer, pasti nggak akan beli gitu. Orang nggak akan. Oh, berarti hanya untuk brand awareness mungkin itu. Iklan itu hanya untuk brand awareness, supaya jangan dilupakan orang brand itu. Tapi kenapa orang menganggap ke depan setelah era baru, era new normal itu katanya, kenapa ada asumsi bahwa perdagangan online, keuangan non tunai itu akan meningkat? Apa karena sekedar menghindari pertemuan saja atau? Mungkin ini dia kebiasaan. Mungkin untuk kemudahan, dan untuk cepat ya. Ya seperti istilahnya gini, saya sendiri aja mungkin 3 bulan sekali baru ke bank. Zaman normal dulu, apalagi sekarang malas minta ampun kan, ketemu orang antri, ya kan? Nah, aplikasi online, baik itu yang mobile banking ataupun online shopping, itu akan meningkat. Nah, saya punya data Januari 2020 dari Statista ini, ya. Populasi Indonesia itu 270 juta orang. Tapi mobile device ataupun gawai itu ada 338 juta
Oh itu berarti asumsinya satu orang punya 2 gadget. Hampir, hampir 2,5. Nah, itulah Indonesia, keajaiban Indonesia ini. Dan ingat satu lagi, internet user ataupun pengguna internet di Indonesia ini 175 juta Ya, orang. betul. Juta orang. Dan ini kan market sebenarnya. Itu apa yang terbayangkan dalam situasi setelah new normal itu apa rupanya? Orang akan jualan di sini. Akan jualan semua di internet. Dan uniknya lagi, sosial media user di Indonesia ini 160 juta. Ya, media sosial. Artinya mayoritas pengguna internet itu main di medsos juga. Main medsos semua. 160 juta orang. Orang akan jualan di situ semua. Semua akan jualan di situ. Siapa yang beli? Ya antara mereka semua gitu, 160 juta ini. Dengan user-user internet ini. Asumsi, kenapa Bapak punya asumsi seperti itu? Ya dari yang lama aja, kita lihat yang lama, ya kan, yang lama sebelum kejadian COVID ini udah meningkat drastis apanya. Tapi kan kita ini pendapatan normal, pendapatan lagi enggak nih? Nah ini pertanyaannya nih. Makanya tadi belanja. Mungkin Pak bisa nanti mungkin bisa kita cek tuh ya. Yang belanja di misalnya di aplikasi-aplikasi belanja online itu siapa sebenarnya? Saya nggak yakin banyak pegawai negeri atau pegawai yang berpendapatan tetap. Nah, gini, di Indonesia yang paling laku tuh adalah di e-commerce sebelumnya nih ya, adalah fashion. Fashion. Karena murah kecil gitu ya. Fashion sama elektronik itu hampir 5 miliar dolar. Transaksinya? 2019 yang lalu. Dan juga elektronik. Hampir 5 miliar dolar transaksinya di e-commerce. Nah, itulah yang mengakibatkan banyak toko-toko retail tutup untuk fashion sama elektronik. Ya kan? Kecuali yang mau tukar tambah. Dia memindahkan saya sebenarnya. Iya, memindahkan antara online sama offline, dari offline ke online. Nah, beberapa hal saya lihat produk-produk ini juga nggak boleh meninggalkan offline-nya selamanya juga. Harus ada juga. Harus ada ya. Omni channel namanya. Omni channel. Supaya tetap bisa Ada kan nggak semua orang bisa di online nih. Pasti. Kakek kita umur 70 apa masih mau dia pakai ini? Tapi menarik itu Pak. Pendapatan warga setelah pendapatan kita ya, masyarakat nih akan normal seperti dulu atau new normal juga? Kalau saya ini kan berkaitan dengan belanja tadi nih. Kalau ngomong pengusaha yang ada, saya bilang jangan harap omset kita tahun lalu itu sebelum kejadian bisa sama dengan sekarang ini. Itu akan tercapai 2 atau 3 tahun lagi. Maksudnya ini sama tuh naik atau lebih turun? Turun pasti. Pasti turun. Kejadian ini. Ya pertama. Itu semua usaha ya? Semua usaha sama. Kecuali yang lagi primadona ini adalah alat kesehatan. Kemudian juga sembako-sembakoan itu masih dibutuhkan. Itu pengusaha atau pemain proyeknya? Ya, pengusaha. Ya yang jual sembako-sembakoan lah. Sembako-sembakoan ini kan makanya orang kebutuhan primer. Dan surnya lagi orang Medan ini nggak panik buying dia. Jadi nggak panik buying. Menurut Bapak itu kita nggak panik buying? Nggak panik dia. Jadi belanja sesuai kebutuhan. Berapa kali saya lihat nah dulu kalau orang belanja di supermarket atau minimarket itu belanja mungkin 3 jam, dia butuh 3 jam. Nah sekarang waktu itu semakin pendek karena dia butuh yang perlu aja gitu. Pulang dia langsung. Menghindari kerumunan tadi. Kalau nanti aktivitas keuangan kita dipindahkan dari offline ke online yang nanti akan semakin masif katanya. Ada satu masalah yang mungkin saya pengen tanyakan pendapat dari soal kejahatan di keuangan non tunai misalnya. Itu bagaimana kita mengantisipasi itu? Jadi gini, sebelum ke sana saya jawab pertanyaannya, kita harus lihat dulu Indonesia ini udah tercover belum seluruhnya dengan 270 juta penduduk ini
apakah semua sudah tercover oleh jaringan, Teknologi ya, Mas. internetnya? Baik itu ya paling gampang itu kan paling buat infrastruktur 3G ya, 4G ya, 3G ya. 3G atau 4G yang bisa menampung bisa sinyal internet. Kita lihat dulu apakah sudah semuanya tercover. Kalau sudah semua tercover, itu baru kita bisa pindahkan semuanya tuh dari offline ke online. Ya, semua masyarakat tuh ya katakanlah BLT itu semua masuk ke rekening ponsel atau rekening seluruh masyarakat yang ada di desa-desa. Oke, bisa. Apakah bisa seperti itu? Mungkin. Mungkin ya kan. Nah, akhirnya kalau semua sudah begitu, yang betul-betul saya concern lagi berikutnya adalah security, keamanan daripada infrastruktur ini tadi. Apakah ini aman? Apakah ini secure? Sistem keuangan ini. Kalau ini hancur, habislah kita semua. Sistem keuangan tadi. Betul. Jadi gini, Pak Hendra, saya mungkin mau cerita juga. Saya pernah menulis sebuah artikel yang menemukan bahwa di China ya, di Cina itu ada peminjaman online. Karena di sini udah musim nih ya. Pinjol. Istilah pinjol. Pinjol namanya. Pinjaman online. Itu dengan boroh tertentu. Ya kan, artinya kemarin itu saya pernah baca bahkan borohnya itu sampai pada misalnya itu foto telanjang lah ya. Artinya kalau nggak bayar disebarkan. Nah ini kan masalah yang saya pikir sangat mungkin terjadi ke depan kalau kita betul-betul terlena dengan keuangan online. Itu bagaimana? Ya bisa aja karena apa kan kolateral ataupun namanya boroh tadi, apa aja bisa dijadikan kolateral asal si pemberi pinjaman kesepakatan lah ya. Si pemberi pinjaman dan si penerima pinjaman tadi sepakat kan, apa aja bisa, ya kan? Mau cari biji juga bisa, ya kan? Betul. Asal kesepakatan kan. Nah, pinjol-pinjol ini akan menjamur nantinya, karena orang butuh kan. Ya, saya pernah tulis juga itu di media, Indonesia nih butuh 1.800 triliun untuk kredit. Tapi bank pemerintah atau bank swasta baru 900 triliun. Jadi masih ada 1.000 triliun lagi yang belum terjamah, belum terisi. Nah, inilah diisi sama pinjol-pinjol tadi. Makanya setiap pinjol yang datang, setiap pinjol baru akan diserbu orang. Habis itu, apalagi kalau tanpa agunan ya. Habis itu baru masalah ke depan baru pening kepala. Kena 1% sehari, 1 jam. Oh ya? Bisa. Ada yang seperti itu ya? Ada yang seperti itu. Oke. 1% sehari. Mungkin ini pertanyaan yang udah di ujung-ujung nih. Tanggapan Pak Hendra soal bagaimana bisnis ke depan? Bisnis seperti yang mungkin bisa kita bilang di Medan itu apa yang paling Mungkin kalau di Medan jasa ya. Jasa dan perdagangan mungkin yang paling. Setelah pandemi ini Pak Hendra punya pandangan seperti apa? Misalnya kalau tadi Pak Hendra bilang kerumunan akan dihindari orang, terus bagaimana misalnya tempat-tempat yang selama ini menyewakan gedung misalnya seperti hotel atau venue-venue yang membuat acara seperti konser-konser itu akan sepi atau? Ya, gini, bisnis ke depan itu harus cepat bertransformasi. Kalau nggak menguntungkan harus cepat berubah. Harus beradaptasi kita dengan kondisi new normal. Ini merubah bisnis atau merubah apa? Bisnis ya, kalau perlu dari suatu entitas bisnis A harus rubah jadi B. Kalau ini nggak laku ngapain dipertahankan? Betul kan? Harus rubah cepat, ya kan? Nah, gini aja. Saya punya ruangan untuk meeting. Sementara orang semua udah pakai aplikasi. Pakai Zoom, Google Meet, pakai Webex, semua udah pakai gitu.
bagaimana ruangan meeting itu akan laku lagi, ya kan? Nah, harus cepat dirubah. Mau jadi apa itu? Ini tantangannya besar juga untuk penyedia ruangan ini. Nah, orang sementara udah terbiasa dengan Vicon ya, dengan Vicon video conference ini. Jadi ya harus cepat kita berubah. Ini sekarang banyak orang jual kopi. Nah itu kalau orang jual kopi gimana? Orang jual kopi kan Itu harus nongkrong kan, mungkin nanti protokolnya berbeda nanti. Harus masuk ke kopi itu harus cuci tangan dulu, disinfektan dulu, ya kan baru masuk, ya kan. Dan di 1 jam sekali di warung kopi itu mungkin ada robot yang nyiram Disinfektan. Mungkin 1 jam sekali atau yang pakai ini. Mungkin udah begitu nanti ke depannya. Dan itu normal saja ya? Itu normal aja nanti. Baik, Pak Indra, bagaimana Bapak melihat itu? Melihat Medan nanti? Medan akan seperti apa nanti? Bisnis yang mendukung kegiatan-kegiatan orang Medan ya Medan ini kan seperti Reji bilang tadi adalah kota jasa dan perdagangan. Kita lihat aja tuh, begitu banyaknya kedai kopi, jual kopi, restoran begitu banyaknya. Berarti kan suka gaul orangnya kan, suka gaul kan. Nah, itu makanan nanti ini menarik juga nih. Misalnya kan dulu kita kalau jualan ya, makan di Medan tuh cuma 2. enak sekali. Enak sekali. Nanti tambah 3 nih. Apa tuh satu lagi kira-kira ya? Bebas corona atau? Iyalah. Jadi nanti restoran-restoran tertentu, mungkin restoran tertentu ataupun kedai kopi ini iklannya full steril, ya kan? Kami mengadopsi biosafety lab level 1. Wah, ya kan? Berarti apa? Hygiene kan? Berarti bagus kan? Sebenarnya ini sudah dilakukan oleh negara tetangga kita untuk restoran-restoran hygiene ini. Mereka itu betul-betul memeriksa sebulan sekali masalah higienitas restoran-restoran itu. Cuma kan orang kan nggak mau keluar biaya lebih untuk itu, pengusaha kita mungkin selama ini ya. Selama ini kan apa istilahnya hygiene itu dianggap mahal. Padahal sekarang kan ternyata bisanya nggak pala kalinya ya. Nggak pala kali nyiapkan apa? Nyiapkan hand sanitizer, nyiapkan tempat cuci tangan, kan nggak apa-apa kan? Nyiapkan masker untuk karyawannya, bisanya. Bisa kok ya. Oke, Pak Indra, tadi kan kebiasaan kita akan berubah, kemudian bisnis juga harus bertransformasi. Kebiasaan kita yang biasanya, misalnya tuh kalau di anggota dewan tuh misalnya kunjungan kerja, ini setelah COVID ini itu perlu lagi nggak? Tergantung daripada ini ya kan, tergantung daripada apa kalau kebutuhannya mungkin, atau tergantung dari komitmen daripada seluruh anggota dewan tersebut. Butuhnya kunjungan kerja secara fisik atau butuh hanya video conference. Tapi kan selama ini kan kalau misalnya sebenarnya kunjungan kerja itu bisa 1-2 orang saja, tapi ini harus rame-rame, misalnya ke luar negeri, apalagi ke luar negeri. Itu kan di belakangnya itu kan ada sesuatu yang diharapkan mungkin kan. Tapi kalau Pak Indra melihat nanti setelah pandemi ini berakhir atau setelah COVID ini, itu anggaran perjalanan dinas akan turun apa enggak? Bisa jadi anggaran turun. Menurut Bapak lah ini? Ya bisa jadi turun karena kan orang lebih sekarang pakai Zoom semua. Atau Bapak menyarankan sebaiknya dihilangkan Pardin itu? Ya nggak mungkin juga kan dihilangkan juga. Soalnya ya istilahnya itu kan semacam vitamin. Oh iya vitamin ya. Menarik juga itu. Pilihan katanya menarik. Terakhir nih Pak Indra, bagaimana kita akan melewati new normal ini, atau bagaimana kita akan menjalani new normal ini? Saran Bapak untuk warga Medan barangkali ya. Iya. Pertama, jaga kesehatan. Kesehatan diri, kebersihan ya, terutama kebersihan. Nah, olahraga, berarti kan tercipta imunitas. Kalau ada imunitas tinggi kan, berarti kan nggak kena kita. Walaupun kita selfie sama teman-teman, adanya barang tuh nempel di kepala kita kan, barang tuh nempel di hidung kita, nempel mau barang tuh nempel kan. Tapi kan kalau kita imunitasnya kita tinggi,
kita kan terhindar. Nah, tapi kita bisa jadi carrier atau apa spreadernya, jadi penyebar. Nah, itulah diperlukan kita rajin cuci tangan, rajin pakai disinfektan. Nah, itu tadi. Bagi kita mungkin kita nggak kena, tapi nanti kita pulang ke rumah sama keluarga kena. Nah, makanya di rumah pun harus kita langsung jangan ketemu dulu, ganti baju dulu, bersih dulu. Baru bersih dulu. Kan bagus hidup itu kan? Sebenarnya itu yang lebih bagus ya. Bagus kan hidup gitu kan jadi kan? Kenapa kita terlena selama ini? Kebiasaan. Pulang ke rumah langsung tidur, gedebam, ya kan? Kebiasaan. Pulang ke rumah langsung makan. Padahal zaman dulu tuh kan, Nah, orang-orang tua dulu kan masuk ke rumah tuh cuci tangan dulu, cuci kaki dulu ya. kaki dulu dia mandi, baru dia ketemu sama anak-anaknya kan? Sebenarnya itu udah pernah kita lakukan ya. Yang baik itu pernah kita lakukan. Iya. Tapi kita kadang-kadang banyak lupanya. Banyak lupanya. Baik. Mudah-mudahan ya kita terhindarlah dari penyakit-penyakit yang pandemi ini gitu. Amin. Ya, amin itu yang kita harapkan. Jaga kesehatan, tetap semangat terus. Baik, cukup menarik Pak Hendra. Tadi mungkin kita sudah cerita semua semua hal terkait new normal ini. Soal bisnis juga tadi bagaimana Pak Hendra sudah menjelaskan bahwa kita harus bertransformasi. Kalau mau tetap bergerak harus bertransformasi setelah Covid ini ya Pak Hendra ya. Dan untuk kawan-kawan atau masyarakat Medan atau Sumatera Utara yang ya berkehidupan sosial secara normal saja, tentu ada perubahan-perubahan, tapi perbedaan-perbedaan kebiasaan, tapi memang itu sesuatu yang normal ke depannya. Nanti normal. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.